Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akbar alladzi khalaqal kauna wa dabbar walladzi anzalal qur'anal karima fihi al-'ibratu wal 'ibar walladzi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله به تعالى من الضلالة وبشر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة Wassalawatullahi alaihi wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, hadirin hadirat, sholihin sholihat, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbaharui serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang bangun pagi, ya, siapapun di antara kalian bangun pagi dalam kondisi rumahnya aman, tidak terkena gangguan sedikit pun, tidak ada kendala yang berarti. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat walafiat, tidak ada penyakit yang bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya. Wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia mempunyai stok makanan, ya, tersedia makanan dan minuman untuk dikonsumsi. Apabila tiga hal ini, ya, dimiliki oleh seseorang, ka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia ini telah bertekuk lutut kepada dia. Jadi kalaulah kita menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah untuk bersyukur, sejatinya kita semua ini lebih ya, lebih mulia daripada seorang raja. Kenapa? Karena kita yang pertama tidak terganggu apapun, ya kan? Mu'afan fi jasadihi, ya. Jasadnya sehat walafiat, rumahnya tidak terkena bencana dan punya stok makanan. Artinya kita ini seperti, ya, seorang raja. Mempunyai tiga hal ini sudah cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih bisa, ya, melangkahkan kaki untuk berangkat ke masjid ini, ya, dalam rangka sholat subuh berjamaah dan thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menjadi langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau hingga hari kiamat. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas satu
episode terpenting dalam Sirah Nabawiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, tahun ke-6 Hijriah atau 6 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang diawali dengan sebuah mimpi. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam mimpinya beliau berangkat bersama para sahabat dalam kondisi aman, tidak ada gangguan, tidak ada rasa takut, memasuki kota Makkah menjalankan ibadah umroh. Artinya Rasulullah itu mimpi umroh bersama para sahabatnya dalam kondisi yang aman. Karena mimpi seorang nabi adalah petunjuk. Mimpi seorang nabi adalah bagian daripada wahyu yang Allah berikan. Maka Rasulullah menyampaikan mimpi ini kepada para sahabatnya dan disambut dengan sangat antusias. Para sahabat begitu senang, ya, sangat excited kalau kata anak zaman sekarang, ya. Mereka bersiap-siap untuk berangkat ibadah umroh. Nah, disebutkan dalam buku-buku sirah, ada yang mengatakan jumlahnya 1.500, tapi yang paling kuat mengatakan jumlahnya 1.400. Jadi Rasulullah berangkat dari Madinah bersama 1.400 sahabatnya menuju Makkah untuk menjalankan ibadah umroh pada tahun 6 Hijriah. Nah, kalau kita lihat dari sisi manusiawian, ya, dari sisi insaniah, dari sisi basyariahnya, tentu saja seorang manusia pasti punya rasa rindu pada kampung halamannya, rindu tanah air. Ini kan Rasulullah dan para sahabat yang muhajirin tentu saja sudah meninggalkan kampung halaman 6 tahun. Ya, 6 tahun tidak pulang pasti ada rasa rindu. Nah, ini sesuatu yang sangat wajar, manusiawi sekali. Nah, Rasulullah SAW tidak berniat untuk perang, karena sebelum-sebelumnya Rasulullah terlibat perang hebat dengan orang-orang kafir Quraisy, mulai dari perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Di tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima. Di tahun ke-6 ini Rasulullah berangkat bersama para sahabatnya bukan untuk perang, tidak membawa peralatan perang, hanya membawa senjata yang biasa dipersiapkan oleh musafir. Musafir biasa juga membawa senjata untuk keamanan, karena biasanya ada pembegal. Gitu. Paling hanya senjata yang dibawa oleh para musafir, bukan perlengkapan tempur. Ya, 1.400 orang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ada upaya dari kafir Quraisy untuk menghalang-halangi, untuk mencegah. Meskipun sebenarnya orang-orang kafir Quraisy ini merasa bingung, mereka dilema. Kalau mereka membiarkan Rasulullah dan para sahabatnya umroh dalam kondisi aman tanpa gangguan, itu tandanya mereka kalah. Jadi mereka merasa kalah, merasa dikalahkan oleh kaum muslimin ketika mereka membiarkan Rasulullah dan para sahabatnya ibadah umroh tanpa gangguan. Di sisi lain, kalau misalkan mereka berperang, ya, secara fisik, ya konfrontasi langsung, itu akan menjadi aib. Kenapa? Karena orang mau ibadah kok dihalang-halangi. Nah, ini akan menjadi aib bagi bangsa Arab. Orang-orang Quraisy ini masih punya harga diri. Kalau dibiarkan, mereka merasa diinjak-injak, merasa kalah secara moral. Tapi kalau dihalang-halangi kemudian terjadi perang, mereka juga akan menanggung kutukan. Dicerca oleh banyak orang mau ibadah kok dihalang-halangi. Apalagi ini mau ke tanah suci, kemudian di bulan suci. Maka dari itu mereka mengirim beberapa utusan dalam rangka apa? Negosiasi. Ya, ini cukup sengit sebenarnya negosiasinya ini. Intinya kaum muslimin tidak boleh ibadah umroh. Mereka pengen ibadah umroh tapi tidak boleh tahun ini. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy ini menunjukkan kekuasaan.
Jadi Mekah itu berada di bawah kekuasaan kami. Orang yang mau masuk sini boleh, tapi harus berdasarkan izin kami. Dan kami hanya mengizinkan untuk tahun depan, itu pun hanya 3 hari. Nah, para sahabat tentu saja merasa kecewa. Mereka mengirim beberapa utusan, Rasulullah juga mengirim Utsman bin Affan. Rasulullah mengirim Utsman bin Affan yang sebelumnya Rasulullah itu ingin mengirim Umar bin Khattab menghadap orang-orang kafir Quraisy, menekankan bahwa kedatangan beliau dan para sahabatnya semata-mata untuk beribadah, bukan untuk berperang. Ya, tetapi Umar mengajukan satu usulan. Umar menerima perintah itu, tetapi beliau mengajukan satu usulan. Ya Rasul, namaku di hadapan orang Quraisy itu sudah apa ya, ibaratnya sudah dibenci gitu. Umar itu sudah dibenci oleh orang-orang Quraisy. Ada yang mungkin lebih bisa dipercaya dan lebih dihormati, yaitu Utsman. Maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan ya, ke Makkah untuk apa? Tujuannya untuk menekankan bahwasannya ya mereka semata-mata ingin menjalankan ibadah umroh, bukan untuk perang. Nah, sampai-sampai terjadi satu momen yang sangat genting karena Utsman setelah diutus tidak kembali, tidak langsung kembali. Ada yang suuzon, oh jangan-jangan Utsman udah umroh duluan. Ya. Ada juga yang kemudian eh, kabar yang sangat santer itu Utsman sudah dibunuh. Sehingga Rasulullah SAW bersama para sahabatnya bersiap-siap untuk menuntut balas ya, darahnya Utsman kalau memang benar Utsman itu dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengambil baiat dari para sahabatnya, sumpah setia. Ya, Rasulullah mengambil baiat dari para sahabatnya, sumpah setia untuk apa? Membela Utsman bin Affan. Namun ternyata Utsman masih hidup, ya kan? Memang Utsman bin Affan itu juga mendapatkan kesempatan untuk ibadah umroh, silakan tawaf, ya. Silakan untuk menjalankan ibadah tawaf, tetapi hanya Utsman saja yang diperbolehkan. Nah, ketika itu Utsman tidak mengambil kesempatan itu karena kata Utsman apa? Aku tidak akan menjalankan ibadah sebelum Rasulullah terlebih dahulu. Artinya harus bareng-bareng, tak mau dia sendirian. Nah, singkat cerita, kafir Quraisy ini mengirim Al-Hulais, kemudian juga mengirim Urwah bin Mas'ud, dan Urwah bin Mas'ud ini termasuk utusan yang agak sedikit apa ya, kurang sopan mungkin. Dari sekian banyak utusan yang ada, Urwah bin Mas'ud ini berani memegang janggutnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat dihormati, yang sangat ditakzimi. Tapi ini utusan dari kafir Quraisy berani megang janggutnya. Sampai-sampai Al-Mughirah bin Syu'bah itu menghalangi, jauhkan tanganmu dari jenggotnya Rasulullah. Nah, jadi situasinya ketika itu cukup genting, di mana kaum muslimin itu terhenti di sebuah lembah, berhenti di sebuah lembah bernama Hudaybiyah. Dan itu yang berhenti di situ adalah untanya Nabi. Untanya Nabi yang bernama Al-Quswa berhenti di lembah Hudaybiyah. Disitulah kemudian Rasulullah SAW ya kan, bersama para sahabatnya mengadakan perundingan dengan utusan-utusan yang datang dari kafir Quraisy. Nah, intinya singkat cerita Rasulullah SAW menyepakati perjanjian damai. Makanya disebut dengan sulhul, perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Satu, mereka kembali ke Madinah baru boleh umroh tahun depan. Ya, itu pun hanya 3 hari. Kemudian di antara butir-butir perjanjian Hudaybiyah ini adalah 10 tahun genjatan senjata. Kemudian setiap suku ataupun kabilah-kabilah diberi kebebasan untuk memihak kepada kafir Quraisy yang ada di Mekah atau memihak kepada Rasulullah yang ada di Madinah. Dan yang keempat, mungkin ini perjanjian yang paling berat diterima oleh para sahabat.
Yaitu apa? Apabila ada orang dari Makkah ingin hijrah ke Madinah, setelah perjanjian ini harus dikembalikan kepada keluarganya di Makkah. Tapi tidak sebaliknya. Maka ada sebagian sahabat seperti Abu Jandal dan Abu Basir itu ketika mereka ingin bergabung dengan Rasulullah ke Madinah itu harus dikembalikan kepada keluarganya sesuai dengan isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu. Kesannya ya kaum muslimin itu kalah. Pertama, mereka tidak jadi umroh, gagal harus pulang. Kemudian yang kedua, mereka tidak bisa melindungi saudara mereka sendiri, saudara seiman, ya kan? Dimana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengembalikan orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah setelah perjanjian itu. Nah ini yang membuat mereka merasa kecewa, ditambah lagi ketika butir-butir perjanjian itu ditulis, dihapus nama Muhammadur Rasulullah, kemudian dihapus Ar-Rahman, kemudian dihapus Ar-Rahim. Ya, maka para sahabat merasa kecewa. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Beliau sampai bertanya, ya Rasul, bukankah kita berada di atas kebenaran? Iya, bukankah apabila kita berperang, kemudian di antara kita matinya itu adalah mati syahid, dan mereka mati masuk ke dalam neraka? Iya. Rasulullah SAW mengiyakan. Lantas kenapa kita tidak berperang saja, wahai Rasulullah? Karena aslinya Rasulullah juga di awal siap untuk berperang kalau misalkan harus berperang. Tapi Rasulullah punya pandangan yang jauh ke depan yang ternyata membawa kemenangan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas hikmahnya. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapat jawaban dari Rasulullah bahwasannya kata Rasul, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya Rasulullah mengambil perjanjian itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi juga berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan para sahabatnya untuk apa? Untuk bercukur, ya bertahallul karena sudah niat untuk ibadah umroh, sudah memakai pakaian ihram, tapi ada halangan. Ya, kalau sudah niat, sudah berangkat, kemudian sudah berpakaian ihram, tapi ada halangan di tengah jalan, itu tetap menjalankan tahallul dan menyembelih hewan al-hadyu. Nah, apa yang terjadi? Para sahabat tidak langsung menuruti perkataan Nabi. Ini baru terjadi. Sebelumnya para sahabat itu langsung sami'na wa ata'na. Nah, ketika itu para sahabat karena masih ada rasa sedih di dalam hati mereka, tentu saja tidak puas. Ya, para sahabat ini merasa tidak puas, mereka ingin umroh tapi tidak jadi. Ditambah lagi mereka harus mengikuti kemauan-kemauan orang kafir Quraisy. Nah, sehingga mereka tidak langsung mengiyakan perintah dari Rasulullah SAW. Nah, ketika itulah Rasulullah curhat, ya, dia mengadu kepada istrinya, beliau mengadu kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah memberikan saran hendaknya Rasulullah terlebih dahulu yang mencukur dan menyembelih hewan al-hadyu. Nah, dari situ kemudian Rasulullah meminta seseorang untuk mencukur rambutnya, tahallul, dan beliau menyembelih hewan kurbannya sendiri, lalu diikuti oleh para sahabat yang lain. Kemudian turunlah surat Al-Fatah, Inna Fatahna Laka Fatham Mubina dalam perjalanan pulang ya dari Hudaybiyah menuju Madinah. Nah, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan ada banyak hikmah. Kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada 139. Ringkasannya ada 139 hikmah. Ini baru ringkasannya, belum inti hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, tentu saja kita pada kesempatan kali ini nggak membahas semua hikmah 139, tidak ya. Tapi mungkin kita membahas beberapa ya yang bisa untuk kita gali pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya yang pertama adalah ketika Rasulullah mengutus Bishr bin Sufyan.
Nah, Bishr bin Sufyan ini orang yang masih musyrik, ya, orang yang belum masuk Islam, tetapi dia ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi intel, untuk memata-matai orang-orang kafir Quraisy. Artinya apa? Kita diperbolehkan meminta bantuan kepada non-muslim untuk kepentingan dakwah. Diperbolehkan. Ya, selama orang ini terpercaya. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah, perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah itu menyewa guide, penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraikid. Nah, Abdullah bin Uraikid ini juga masih musyrik ketika itu. Abdullah bin Uraikid masih musyrik, tetapi Rasulullah SAW menggunakan jasanya dia. Artinya apa? Dalam urusan yang sangat penting sekalipun, kita diperbolehkan bermuamalah dengan orang-orang non-muslim dan kita mempekerjakan mereka untuk kepentingan perjuangan. Ya, entah itu untuk dakwah, entah itu untuk hijrah dan semacamnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Profesional. Kita berani membayar mahal dan mereka bisa dipercaya. Orang yang dipekerjakan itu benar-benar bisa dipercaya. Nah, kemudian dan antara hikmah yang lain adalah ketika untanya Nabi yang bernama Al-Quswa. Jadi Rasulullah itu mempunyai kebiasaan memberi nama hewan-hewan yang beliau pelihara, yang beliau miliki. Contohnya Al-Quswa ini. Beliau beli dari Abu Bakar As-Siddiq, dan Al-Quswa ini khusus untuk perjalanan jihad, untuk perjalanan dakwah dan perjalanan hijrah. Ada juga untanya Nabi yang lain yang bernama Al-Abba. Al-Abba ini unta yang biasa digunakan untuk perlombaan. Ya. Al-Abba pakai huruf ain, ba, ba, ya. Al-Abba, nah, kemudian hamzah. Itu adalah untanya Nabi untuk balapan, perlombaan. Dan ini unta yang tidak pernah kalah selama 5 tahun berturut-turut. Setiap ada perlombaan balapan unta gitu, untanya Nabi selalu menang. Tapi suatu ketika Rasulullah itu ditantang oleh orang Arab Badui untuk balapan unta ini, perlombaan. Ya. Untuk pertama kalinya Al-Abba kalah. Ketika itu para sahabat merasa sedih. Kenapa? Karena ini kan untanya Nabi yang reputasinya luar biasa. Mereka bersedih. Kalau mereka yang dikalahkan biasa, tapi ini yang dikalahkan adalah untanya Nabi. Mereka merasa sangat bersedih, dan ketika itu Rasulullah melihat wajah-wajah para sahabatnya itu agak sedikit kecewa. Di situ kemudian Rasulullah justru menghibur. Padahal beliau dikalahkan, beliau yang menghibur para sahabatnya. Apa? Kata Rasul, sunnatun 'alallah, ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, alla yartafi'a ahadun illa wadahu. Tidaklah sesuatu itu mengalami puncak kejayaan kecuali ada saatnya dia juga akan mengalami kemunduran. Tidak ada yang selamanya berjaya. Ya, tidak ada yang abadi, termasuk kejayaan. Ada saatnya juga, ya, seseorang itu akan mengalami penurunan. Begitu juga yang dialami oleh Al-Aqba ketika itu. Nah, ini Al-Aqba. Untanya Nabi yang dipakai dalam perjalanan umrah menuju Madinah, Makkah ini, yang kemudian berhenti di Hudaybiyah, itu namanya apa? Al-Quswa. Dan ketika Al-Quswa berhenti, ada sebagian sahabat yang berkomentar, nah ini jangan-jangan Al-Quswa sedang mogok, sedang ngambek, jangan-jangan. Ya, jangan-jangan Al-Quswa ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya, lagi mogok ini jangan-jangan. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quswa berhenti, ya, diberhentikan oleh zat yang memberhentikan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Maksudnya apa? Al-Quswa itu berhenti karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian sahabat ketika itu mengira bahwa Al-Quswa sedang ngambek. Wah, jangan-jangan ini dia ngambek ini, berhenti di sini. Ya kan? Belum dikasih makan. Ya. Tapi kata Rasulullah, dia berhenti itu karena diberhentikan oleh zat yang memberhentikan
pasukan gajah saat ingin merobohkan Ka'bah. Nah, dari sini kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengambil satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwasannya apa? Bahkan kepada binatang sekalipun kita tidak boleh suudzon. Ya, bahkan kepada binatang sekalipun kita tidak boleh suudzon. Menarik ini. Sampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ketika para sahabat berkomentar seperti itu, Rasulullah membantah komentar mereka, ya. Lalu hal ini kemudian disoroti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disimpulkan di antara adab seorang muslim adalah tidak boleh berburuk sangka bahkan kepada hewan. Coba di sini yang mempunyai hewan peliharaan, ya. Pernah nggak kita mungkin merasa jengkel sama hewan peliharaan kita? Ya, siapa Pak? Mungkin kita meliharanya apa? Nggak ada kan yang melihara unta, itu nggak ada. Atau mungkin ada yang suka melihara kucing. Nah, sampai sekarang saya juga masih belum paham kenapa kucing itu milihnya jok motor gitu, untuk dicakar-cakar gitu. Kenapa nggak keset gitu atau apa gitu ya kan? Ya, tapi kita tetap tidak boleh suuzon, ya begitu. Nah, ini adab kepada hewan, apalagi kepada orang, harus mengedepankan rasa husnudzon. Nah, kemudian selanjutnya ketika Rasulullah SAW berhenti di Usfan dan para sahabatnya, Rasulullah itu sholat, ya, sholat khauf. Dan tentu saja sholatnya itu berbeda dengan sholat dalam kondisi aman, karena ini dalam kondisi mencekam. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menjalankan ibadah sholat yang mungkin tata caranya berbeda dengan sholat dalam kondisi aman. Nah, ini ya yang kemudian menjadikan Khalid bin Walid mulai merasa tertarik dengan Islam. Di situ ya awal mula ketertarikan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengintai dan menyerang pasukan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah sholat khauf, ya, sholat khauf ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun. Rasulullah ketika sakit, beliau sholat. Rasulullah ketika perang, beliau sholat. Ya, maka ini menjadi bantahan bagi sebagian orang yang menebarkan syubhat pemikiran sesat, bahwasannya dia sudah mencapai level ma'rifat atau hakikat sehingga tidak perlu sholat. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Ketika ditanya, kenapa nggak sholat? Oh, saya sudah levelnya level ma'rifat atau level hakikat begitu. Nah, ketika itulah kemudian kita bisa membantah mereka dengan dalil dari sirah nabawiyah bahwa Rasulullah itu dalam kondisi sakit juga sholat, dalam kondisi yang genting sekalipun beliau sholat. Dan kemudian ada bantahan yang sangat telak sekali, kita bisa ambil dari Al-Quran, surat Maryam, perkataannya Nabi Isa di ayat ke-30. Nabi Isa itu berkata, diabadikan dalam Al-Quran, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Artinya apa? Kata Nabi Isa, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberiku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku sosok yang penuh berkah dimanapun aku berada. Artinya apa? Kita baca tafsirnya, Nabi Isa itu menjadi muallim, menjadi guru dimanapun beliau berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat, membayar zakat, mendirikan salat, menunaikan zakat, membayar zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Artinya sekelas Nabi Isa saja yang mukjizatnya luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tidak bisa berjalan, semua ya. Mukjizatnya Nabi Isa ini mukjizat dari sisi pengobatan dan penyembuhan. Ya, itu Nabi Isa pun masih menjalankan sholat sepanjang hidupnya. Wa awsani bis sholati
waz zakati ma dumtu hayya. Kok ini ada orang zaman sekarang ngakunya dia sudah mencapai ma'rifat, mencapai makom tertentu dalam beragama sehingga tidak perlu sholat lagi. Nah itu perlu dipertanyakan. Jelas ini pemikiran yang sesat dan tidak bisa diikuti. Tidak boleh untuk diikuti. Bahkan ada yang ketika ditanya, kenapa nggak ikut sholat Jumat? Oh, saya sudah sholat Jumat di Mekah. Gitu. Nah ini lebih aneh lagi. Nah, jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Hudaybiyah ini, mana Rasulullah SAW menjalankan praktek sholat khauf, sholat dalam kondisi tidak aman. Dan kemudian diambil kesimpulannya bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting, tidak bisa ditinggalkan. Bahkan orang sakit, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin. Sholatlah dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu, sholatlah dalam kondisi duduk. Kalau tidak mampu, sholatlah dalam kondisi berbaring. Itu pun kalau misalkan berbaring tidak bisa melakukan gerakan sholat, ya, itu bisa menggunakan dengan isyarat. Artinya, sholat itu betul-betul imaduddin, tiang agama yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya. Kemudian di antara hikmah yang lain, tentu saja sangat banyak sekali, kita ambil beberapa poin saja, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sempat mengajukan protes kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertekad untuk menebus kesalahan itu dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak ibadah siang. Ini Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada akhirnya Umar sadar dia telah berani, telah lancang untuk memprotes kebijaksanaan Nabi, keputusannya Nabi yang tentu saja itu dibimbing oleh wahyu, ya. Dan ternyata memang perjanjian Hudaybiyah ini hikmahnya luar biasa. Artinya Rasulullah bisa fokus di dalam berdakwah, bahkan dakwahnya Rasulullah itu bisa sampai ke raja-raja yang ada di berbagai belahan dunia, di luar Mekah, di luar Madinah, di luar Jazirah Arab, ya. Menyurati ya raja-raja, di antaranya ada raja Mesir, ya, Muqawqis ketika itu penguasa Mesir, dan juga penguasa Kisra, penguasa Romawi Heraklius, semuanya dikirimi surat oleh Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah. Artinya beliau dakwahnya lebih luas setelah perjanjian damai karena tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Senjata-senjata selama 10 tahun. Kemudian Rasulullah bisa fokus untuk menghadapi ancaman dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Dan hikmah yang paling luar biasa adalah Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Artinya banyak sekali keuntungan yang didapat oleh kaum muslimin, sehingga menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemenangan terbesar yang Allah berikan pada kaum muslimin adalah, salah satunya adalah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Karena tidak ada perang, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Ya. Setelah itu kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, bisa membebaskan kota Mekah, ya, dan pengikutnya semakin banyak. Pengikutnya Rasulullah semakin banyak. Yang ikut perjanjian Hudaybiyah aja 1.400 orang. Dalam waktu 2 tahun, 8 Hijriah, dari 6 Hijriah ke 8 Hijriah, artinya hanya 2 tahun saja, pengikutnya itu sudah semakin banyak. Berapa yang ikut Fathu Mekah? 10.000. Dari 1.400 menjadi 10.000 orang pengikutnya. Artinya ini sangat banyak sekali. Nah itulah kemudian yang membuat Umar, kalau mengingat kelancangan dia, berani memprotes kebijakan Nabi, Umar itu merasa malu. Dan untuk menebus kesalahannya, Umar bertekad untuk memperbanyak sholat, memperbanyak siang, memperbanyak sedekah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sesuai juga dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Setiap kali kita melakukan keburukan, kita melakukan sebuah dosa, maka harus segera diistighfari dan kita bayar dengan apa? Amal soleh untuk menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ini Umar bin Khattab yang sejatinya bukan dosa besar, ya, bukan dosa kecil, tetapi karena kepekaan hati beliau. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mempunyai kepekaan hati yang luar biasa seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab. Meskipun masih bisa dimaklumi kondisinya ketika itu. Ya, tetapi Umar betul-betul menjadikan momentum itu sebagai satu pelajaran berharga bagi dirinya. Jangan sampai nanti Allah dan Rasulnya tidak ridho. Nah, ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sejatinya beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Kemudian hikmah juga yang sangat penting adalah bagaimana ketika kita memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dihormati oleh para sahabatnya. Ya. Rasulullah ketika proses negosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy ini, para sahabat menunjukkan kecintaan dan rasa ta'zim mereka lebih dari biasanya untuk memberi kesan bahwa mereka siap mati membela Nabi ya, ketika itu. Nah, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah dan para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah wudhu, mereka berebut air, ya, berebut air sisa wudhunya Nabi. Ya. Bahkan ketika Rasulullah meludah, itu ludahnya diambil kemudian diusapkan ke wajahnya. Tapi ini khusus untuk Nabi, tidak berlaku bagi tokoh agama hari ini, siapapun orangnya. Ya, entah itu dia kiai ataupun ustadz gitu ya. Tidak ada yang mempunyai karomah seperti mujizatnya Rasulullah SAW karena ini kekhususan. Ya, tentu saja kita merasa jijik ya kalau masih punya akal sehat kan. Walaupun sebagian aliran-aliran tertentu ada juga yang mengajarkan seperti itu. Ya, ludah gurunya kiainya itu dianggap berkah kan seperti itu. Atau ini hanyalah kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.